Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Lebih dahulu, Ibu akan mengabsensi. Anggita, Ibu. Anggun, Ibu. Aryu, Destia, Ibu. Destika, Ibu. Polsi, Ibu. Fredri Vanessa, Ibu. Prisna, Ibu. Vio, Ibu. Email Cahaya, Ibu. Email Dewi, Ibu. Laura, Ibu. Leni, Ibu. Lesi, Mutiara, Mita, Nova, Novita, Nopriansa, ngelamun ya Novri ya. Putri, mana Putri? Rinka, Rinka, Rohim, Sri Wahyuni, Step, Yuda, Julio. Ibu. Baik. Sebelum kita mulai minggu lalu kita sudah punya wacana untuk pembelajaran pada hari ini. Tetapi kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita lakukan atau kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Evaluasi pergelaran tari. Ya, bagus sekali. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar materi tentang evaluasi pergelaran tari. Karena minggu lalu itu Ibu sudah menjelaskan kepada kalian langkah-langkah dalam mengevaluasi pergelaran tari itu seperti apa, agar pergelaran tari itu ada perbaikan di masa yang akan datang. Baik, kita ke materi selanjutnya. Seperti janji Ibu di minggu yang lalu, hari ini judul materi kita itu adalah kritik tari. Secara garis besarnya, kritik tari ini kalian akan melihat kelemahan dan kelebihan dari karya orang lain agar karya tersebut mendapatkan perbaikan di masa yang akan datang. Adapun kompetensi dasarnya 4.4 yaitu membuat tulisan hasil evaluasi dari karya tari. Jadi tugas
kita yang sebenarnya itu ada pada hari ini, yaitu kalian akan membuat tulisan hasil evaluasi dari karya tari. Nanti ibu akan menyiapkan wadah, atau tinggal kalian buat lagi, boleh tulis tangan, atau ada yang bawa laptop di sini? Ada Bu? Ada. Ada. Ini bawa laptop. Bawa. Kalau yang punya laptop nanti langsung diketik saja pekerjaannya di laptop, kemudian minggu depan itu tinggal di print lagi. Itu lebih bagus. Tapi karena ibu paham ya keterbatasan kita, ini yang punya tidak ibu paksakan, yang punya itu di bawah, yang tidak punya itu sudah ibu siapkan wadahnya. Yang salah itu apabila tidak dikerjakan. Sudah disiapkan wadah, cuma dipelototi saja, maka karya tulis itu tidak akan pernah jadi. Gitu. Adapun tujuan untuk pembelajaran ini, yang pertama, di sini menafsirkan kritik tari melalui bahasa, tulisan, dan lisan. Jadi anak-anak ibu ya, menafsirkan kritik tari melalui bahasa, tulisan, dan lisan ini ialah yang akan kalian kerjakan, kalian ketik, kalian buat dengan melihat sebuah pagelaran tari. Nah, bahasa yang digunakan itu harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh melihat karya orang lain, tetapi karya orang lain itu cuma dijadikan referensi, bukan ajang kalian untuk menjiplak. Kalau kalian menjiplak karya orang lain, satu, kalian akan dijatuhkan sanksi. Yang kedua, karya tersebut tidak original. Itu karya yang diakui oleh orang lain itu adalah karya yang benar-benar hasil kerja keras kamu secara original, baik dari tulisan, kata-kata, maupun secara lisan. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini membuat tulisan hasil evaluasi dari karya tari sesuai dengan tema. Jadi sudah ibu bahas di minggu lalu, kalian akan membuat tulisan atau membuat karya tari itu sesuai dengan tema. Temanya sudah ibu tentukan nanti di LKPD. Tema itu ada dua jenis tarian. Satu kelas tidak akan sama. Ibu akan tentukan kelompok 1, 2, dan 3 itu tarian 1, 4, 5, dan 6 itu tarian kedua. Jadi di sini kalian akan berlomba-lomba. Berlomba-lomba seperti apa? Membuat karya tulis yang bagus. Ingat, bahasa Indonesia itu harus baik dan benar. Penyambungan kata itu harus disesuaikan dengan kalimat-kalimat. Tidak bisa membuat karya tulis itu asal-asalan. Kalau karya kita dibuat asal-asalan, maka karya kita itu tidak akan ditolak oleh orang lain. Seseorang yang bisa membuat karya tulis yang bagus, bahasa yang bagus, otomatis ibu yakin sekali ke depannya dia bisa menghasilkan buku karangan sendiri. Buku itu bisa dijual, bisa dijadikan uang. Kayak pernah ada teman ibu namanya Pak Miftahul. Dia itu senior saya. Kalau kamu temu di Gramedia itu ada nama bukunya itu Golden. Pokoknya dia itu bahasa Inggris Golden Chill kalau nggak salah, itu adalah karya dari teman saya tersebut. Bukan satu buku, udah hampir 7 atau 8 buku karangan dia. Kalau kita ingin menghasilkan karya itu menjadi uang, kalau orang Gramedia itu dia royaltinya itu bukan dihitung dari berapa jumlah dia membuat buku, tetapi berapa jumlah buku itu diproduksi. Itu misalkan contoh, satu tema diproduksi 1000 buku, masuk ke Gramedia seluruh Indonesia. Artinya keuntungannya itu
dari hasil penjualan Gramedia dan hasil karangan tersebut. Itu kalau kamu menekuni secara mendalam, membuat karya tulis itu menghasilkan uang. Nah, cuma ada cumanya. Orang-orang pilihan saja yang mampu membuat semua itu. Karena membuat karya tulis itu harus punya imajinasi yang tinggi. Kenapa ibu katakan punya imajinasi yang tinggi? Ini nah, dia itu tidak boleh mencontoh karya orang lain. Kata-kata yang hampir sama dengan karya orang lain itu bagaimana caranya dia membuat kata-kata sendiri, pengertiannya sama namun bahasanya berbeda. Sulit kan? Itu. Nah, jadi karena kita masih tahap belajar ini adalah tahap mencoba, tahap memulai. Yang penting intinya kalian paham. Oh, ternyata membuat karya tulis itu ada langkah-langkahnya. Menyusun karya tulis itu tidak bisa sembarangan, ya. Nggak bisa langsung, saya mau membuat karya tulis, kritik tari. Langsung kepada inti dari apa yang kamu lihat pada pergelaran tari, tidak bisa. Nah, harus benar-benar tertata atau tersusun secara rapi, urutan pertama sampai dengan urutan terakhir, sampai dengan kata daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu kamu ambil dari mana? Nanti kalau kamu melihat referensi dari YouTube, walaupun kamu tidak melihat secara keseluruhan, satu baris saja kamu melihat di YouTube itu, kamu cantumkan daftar pustaka yang membuat artikel itu siapa. Atau kalau tidak ada tercantum yang membuat artikel itu siapa, kamu cantumkan link Google-nya, link YouTube-nya. Itu dicantumkan pada daftar pustaka. Atau kalau misalkan karangan itu memang pemikiran asli kamu, karya kamu, tidak melihat orang lain, cantumkan nama kamu sendiri. Tuh, paham ya? Oke? Baik, kita ke materi. Baik, anak-anak ibu masih semangat? Masih semangat ya pagi-pagi ya. Seperti apa yang sudah ibu bilang sebelum-sebelumnya, anak-anak ibu, agar kalian bersemangat pagi itu, aktivitas yang tidak baik itu jangan dilakukan. Seperti contoh ya, bergadang. Ada yang suka bergadang di sini? Siapa? Rohin suka bergadang? Rohin anak yang baik ya. Oke, kalau ada hal yang tidak bagus itu tidak usah dilakukan. Manfaatkan waktu kalian. Kalian kan sudah kelas 12. Kelas 12 ini tinggal beberapa bulan lagi kalian itu akan mengikuti ujian. Tolong berilah momen-momen atau manfaatkanlah waktu yang sesingkat ini menjadi kenang-kenangan yang tidak akan pernah kalian dapatkan lagi di waktu-waktu di tahun-tahun berikutnya. Ya, oke. Ini kalian belajar dengan ibu, belajar seni budaya. Kita cuma bertemu beberapa kali lagi, sudah itu sudah. Ibu tidak akan mengajar kalian lagi. Kalian sudah punya dunia sendiri-sendiri. Oke, baik ya. Kita lanjut ya anak-anak ibu. Oke. Kritik tari. Yuk, dibaca terlebih dahulu biar pintar. Setelah kalian baca secara singkat, kritik tari itu adalah kegiatan intinya memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa yang sudah pernah kalian saksikan atau lihat. Sekarang ibu tanya, siapa di sini yang sudah pernah melihat
melihat pertunjukan tari. Gak usah tari, yang penting intinya pertunjukan. Ya. Ya, dia pertunjukan apa? Saya pernah beberapa kali melihat pertunjukan seperti di pernikahan, ada beberapa tangga seperti tari sakit atau tari tangga yang di situ. Juga beberapa acara-acara lain seperti kuda lumping, reog, dan beberapa yang lain. Iya, benar. Pertunjukan itu maknanya luas. Pernikahan yang ada di daerah kita, apa yang pernah kamu jumpai, karena setiap kebudayaan itu berbeda. Kalau kamu menjumpai suatu pernikahan di acara-acara bisa di gedung atau di luar gedung, itu sudah dikatakan pertunjukan. Acara pernikahan itu supaya terlaksana, mereka membentuk kepanitiaan. Ada yang ditugaskan jadi panitia MC, konsumsi, penyambutan tamu, transportasi, sapu jagat, keamanan. Nah, dari mereka membentuk panitia itu sudah dikatakan pertunjukan. Kemudian yang kuda lumping tadi atau reog, ya, mereka itu ada tim-tim yang dikhususkan. Nah, kayak reog, kayak apa namanya tadi? Kuda lumping. Itu kan ada tim khusus. Kuda lumping itu yang sering kesurupan itu kan. Nah, mereka itu yang memang ditujukan untuk kesurupan, itu ada yang menjaganya. Yang menjaganya itu teman mereka sendiri. Itu dalam satu tim itu sudah mereka briefing. Kayak gitu. Nanti saya akan menyuruh misalkan si Budi untuk kesurupan. Nah, si Ali, kamu jaga si Budi. Kayak gitu. Nah, nanti untuk yang perempuan, itu kan kalau udah lumping itu biasanya perempuannya ada juga ya, ibu-ibunya. Ibu-ibu itu bertujuan untuk konsumsi atau bisa pendanaan. Uang masuk dan keluar itu dikelola oleh ibu-ibunya. Yang bapak-bapaknya itu sebagai penarinya, sebagai apa namanya itu dia yang melakukannya, kayak gitu. Kayak yang reog juga di SMA kita ini ada, kalau kamu Ibu Dahlia, tahu dengan Ibu Dahlia? Ibu Dahlia itu memang dia punya sendiri reog, dia masuk ke tim reog. Nama reognya itu apa ya? Ibu lihat, dia juga pernah nawarin ibu atau yang kayak gini. Bunyinya nanti kalau misalkan ada pertunjukan pernikahan atau misalkan ada acara apa-apa, kalau kami diundang kami mau loh katanya. Nah, ternyata ibu juga baru tahu. Nah, reog itu banyak macamnya. Kalau reog yang dari Ibu Dahlia itu reog yang tidak ada kesurupannya. Itu benar-benar asli reog Jawawi apa kayak gitu. Karena dia cerita dari reog itu memang reog itu yang penari perempuannya itu melambangkan perempuan yang suci, kemudian yang dihormati dan terpilih. Nah, kemudian yang penari kayak apa yang laki-lakinya, dia tidak ada kesurupan sama sekali. Yang murni reog itu dari Jawawi kalau nggak salah. Ibu Dahlia itu punya. Bahkan anaknya yang kelas 2 SD itu jadi penari reog. Anaknya itu tampil. Suaminya juga pemain reog. Dan Ibu Dahlia dulu waktu masih pacaran sama suaminya, Ibu Dahlia itu adalah penarinya. Tuh. Saya juga baru tahu ternyata reog itu kalau dipelajari, kalau dilihat menarik. Nah, cuma ada cumanya. Nah, kalau generasi seperti kalian itu cuma sedikit yang masih mencintai yang namanya kebudayaan. Yang terjadi di sekarang ini adalah kalian lebih suka budaya barat dibanding budaya lokal. Itu salah anak-anak ibu. Kamu belajarlah dari yang namanya anaknya Ibu Dahlia. Anak Ibu Dahlia itu kelas 2 SD, dia itu jadi penari reog. Nah, dari kecil dia sudah mencintai kebudayaan. Dari kecil dia sudah mencintai kebudayaan, otomatis dia itu akan berkelanjutan.
Ibu Dahlia dan suaminya itu menanamkan kepada anaknya bagaimana cara mencintai kebudayaan. Kalau tidak kalian, siapa lagi? Generasi itu akan pudar. Begitu. Itu adalah contoh dari pergelaran atau pertunjukan tari. Oke. Lanjut. Jadi sudah ya kritik tari. Kemudian kegiatan kritik tari bukanlah suatu aktivitas yang hanya mencari kelemahan karya tari orang lain ataupun mengomentari kekurangan dan kelebihan karya tari orang lain. Kritik tari dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat terhadap sebuah kejadian pertunjukan atau perkembangan tari sehingga masyarakat pada saat kejadian tidak menyaksikan akhirnya dapat mengetahuinya. Selain itu, kegiatan kritik tari dapat memberikan manfaat positif terhadap koreografer atau pelaku seni lainnya sehingga materi kritik tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karya yang dibutuhkan. Tapi ingat, seorang penulis, seorang pengamat, seorang kritikus itu apabila dia mengkritik karya orang lain, dia akan melihat secara objektif. Meskipun orang itu adalah keluarganya, temannya, kerabatnya, lain dan sebagainya, dia akan melihat karya itu secara objektif. Kalau memang punya kekurangan, dia akan bicarakan, dia akan tuliskan. Dan kekurangan karya tersebut dia akan bicarakan kepada orang yang bersangkutan. Agar kenapa karya yang dikritik, karya yang diamati, diapresiasi itu mempunyai kebaikan atau kelebihan lagi daripada yang sebelumnya di masa yang akan datang. Itu. Jadi kalau kalian ingin melakukan sebuah pertunjukan, kalian tidak mau dikritik, karya kalian tidak akan maju. Akan tetapi apabila kalian siap menerima kritikan, masukan, perbaikan terhadap karya kamu, maka yang menjadi kritikan itu introspeksi diri kamu. Oh, saya kurang ini loh. Oh, ternyata kostum yang saya gunakan itu salah. Yang tadinya menurut kita bagus, belum tentu yang melihat kita bagus. Ya. Jadi itu perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, fungsi kritik tari. Bisa dibaca sedikit. Baca dulu yang di bawah. Sudah dibaca? Anak-anak ibu, fungsi dari kritik tari ini membangun kekurangan orang yang kita kritik, memperbaiki karya orang yang kita kritik, kemudian kita memberitahu secara objektif. Ingat, kalian tidak bisa dikatakan seorang kritikus yang murni apabila kalau kamu melihat karya orang itu secara subjektif. Tidak bisa. Ya. Contoh kecilnya saja, kita upacara. Upacara setiap hari Senin itu seharusnya pembina upacara itu harus mengkritik, mengapresiasi karya petugas upacara itu secara objektif. Karena ibu amati setiap kita upacara itu padahal tidak bagus, tetapi ya cukup bagus ya. Nah, dengan kata-kata ya cukup bagus ya, itu tidak akan menjadi perbaikan. Karena dia tidak melihat itu dengan objektif. Kalau kita melihat objektif kayak regu penyanyi upacara, itu kalau tidak bagus katakan tidak bagus. Kurangnya di mana agar menjadi perbaikan untuk petugas selanjutnya.
kalian harus memiliki jiwa murni. Meskipun itu karya anak kamu sendiri, orang terdekat kamu, kamu harus objektif. Secara umum, fungsi dari kritik tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah pasti mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi pada publik. Nah, ini tujuan dari kritik tari itu kita mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi pada publik. Kalau tidak ada pertunjukan, orang tidak akan tahu kalau mereka mampu mempergelarkan sebuah karya. Nah, kalau di sekolah kita tidak ya, tapi ibu ada teman di sekolah lain di SMA 1 Unggulan Muara Enim, mereka itu setiap tahun ada yang namanya pentas seni. Pentas seni itu pendanaannya bukan dari sekolah, namun uang sumbangan dari orang tua mereka. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Satu orang itu 150.000. Dari dana tersebut mereka kumpulkan, mereka bentuk kepanitiaan, kemudian apa saja yang mereka pentaskan, pergelarkan itu di akhir tahun. Mereka sudah rancang dari awal tahun. Kayak gitu. Jadi tidak apa-apa sekolah kita tidak mengadakan karena keterbatasan ya sekolah kita, kemampuan sekolah kita, tapi kita harus mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak melakukan, cukup mengetahui saja, itu tidak apa-apa. Tuh, jadi fungsi dari kan kalau di pesta perkawinan, pertunjukan pesta perkawinan di tempat kita itu ada yang namanya tari nasib Sarawak, atau apa ya istilahnya itu, nasib Sarawak, pantun bersaut yang waktu pengantin menari itu. Nah, itu nasib Sarawak. Nah, di pergelaran tari kita, kalau misalkan kita punya besan orang Jawa Barat, nah kita ajakkan besan kita ke tempat kita. Kita setiap ada pernikahan di daerah kita, selalu tari nasib Sarawak itu kita kumandangkan. Nah, orang yang besan kita dari Jawa Barat tadi, dengan melihat kita bertembang, pantun bersaut, pada saat kita melakukan tradisi itu, mereka melihat, oh ternyata di tempat besan saya di Kabupaten Muara Enim ini ada ya yang namanya kesenian atau pergelaran tradisional. Kayak gitu. Kalau kita tidak memberitahu, mereka tidak tahu. Nah, mogalah kamu dapat nanti pendamping orang luar negeri situ. Kalau kamu tetap menikah di daerah kita, tari nasib Sarawak itu tetap akan kamu laksanakan. Itu adalah tari adat, pergelaran adat kita, dan sampai kapanpun tetap akan ada di Kabupaten Muara Enim. Gitu. Kemudian media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Seniman ini adalah pembuat yang membuat karya. Itu adalah seniman. Kritikus itu siapa? Yang menilai. Benar. Pembaca siapa? Benar sekali. Pembaca itu adalah masyarakat atau penikmat. Jadi ketiga unsur ini harus ada dalam pembuatan karya atau menuliskan karya tari. Kemudian yang ketiga, untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni. Ya benar. Kalau tidak ada kritikan, seorang pencipta karya itu tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Itu fungsi dari kritik tadi. Kemudian yang terakhir, media meningkatkan kualitas produk karya. Benar.
Karena terjadinya perbaikan, maka kualitas karya itu akan meningkat. Sebagai contoh, ini contohnya nggak diambil di tari, kita ambil di musik. Pernah kamu melihat aransemen kayak lagu Chrisye diaransemen oleh Noah? Alhasil yang tadinya orang tidak kenal dengan karya Chrisye yang ada mengapa terjadi kepada diriku, aku tak percaya telah tiada. Itu Chrisye yang menciptakan, tapi diaransemen oleh Noah. Dari segi musiknya, dari segi liriknya, temponya menjadi lebih upbeat lagi. Kalau Chrisye tadi versinya lebih mellow, kalau versi dari Noah tadi lebih upbeat atau lebih ngebeat. Jadi dari karya dari Chrisye, kemudian dari Noah itu punya peningkatan, tapi harus ada. Chrisye itu masih tetap mendapatkan royalti dari Noah karena dia sebagai pencipta. Kamu saja, apabila kamu bisa menciptakan karya tari, membuat pergelaran tari sangat bagus, sangat megah, tidak melihat karya orang lain, benar-benar ciptaan kamu, kemudian benar-benar pemikiran kamu, karya kamu diminati oleh orang lain. Zulia, karya kamu bagus sekali, itu pemikiran siapa? Kamu melihat dari mana? Kayak gitu. Boleh ya, nanti pergelaran kamu kami ambil. Maksudnya kami ambil, kami contoh. Tapi apabila kami mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kami akan bagi royaltinya. Karena Zulio adalah seorang pencipta. Oke, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan. Ibu, apakah kritik tari itu bertujuan untuk mencari kelemahan karya seseorang? Oke, pertanyaan dari Anggun. Apakah tujuan dari kritik tari itu mencari kelemahan seseorang? Jawabannya iya. Tujuan dari mencari kelemahan karya orang lain itu untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dan seorang seniman harus siap menerima kritikan-kritikan itu walaupun menyakitkan sekaligus. Memang menyakitkan kalau kita dikritik orang. Memang menyakitkan kalau kita dikritik orang. Sebagai contoh, Zulio, saya lihat pertunjukan kamu dari awal sampai akhir tadi tidak bagus. Dari penarinya tidak kompak, pakaiannya tidak sesuai dengan tema, kemudian kamu tidak mencantumkan di cover depannya itu penciptanya, sinopsis tarian kamu apa, lain dan sebagainya. Julia, jangan berkecil hati. Itu adalah kelemahan karyamu. Nah, dari kelemahan karya tadi, kamu melakukan pergelaran di berikutnya, kamu harus paham apa yang sudah dikritik orang tadi. Artinya, untuk pertunjukan berikutnya harus mencantumkan sinopsis, kemudian penciptanya siapa, pakaiannya harus disesuaikan dengan tema karya. Jadi kan ada peningkatan. Ya, Anggun, bisa diterima? Ya, baik. Ini nih, bentuk dan jenis kritik tari. Bentuk kritik tari dapat dibedakan menjadi kritik impresionistik, kritik penghakiman, dan kritik teknis. Oke, kita akan bahas. Kritik impresionistik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya seni. Selera pribadi sangat berperan, padahal selera pribadi bisa berubah setiap saat. Kamu ingat ya, berarti kalau menilai karya secara subjektif itu namanya kritik
ada namanya. Kemudian kritik penghakiman. Kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran karya seni tertentu untuk menentukan karya seni itu baik atau tidak. Nah, ini penilaian secara objektif karena dia berpegang teguh pada kaidah-kaidah pertunjukan. Kalau dia tidak sesuai, dia katakan. Kalau dia bagus, katakan bagus. Kalau tidak bagus, dia akan katakan tidak bagus. Kemudian yang terakhir itu adalah kritik teknis adalah kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya seni agar seniman penciptanya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Ini hampir sama dengan penghakiman. Hampir sama. Intinya dari kedua teknis dan penghakiman ini tadi bertujuan untuk mencari kelemahan dan kelebihan agar mendapatkan perbaikan di kemudian hari. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Saya Bu. Ya, Ibu, apakah cuma pertunjukan seni saja yang bisa dikritik? apa nak? Apakah cuma pertunjukan seni saja yang hanya bisa dikritik? Oke. Temanku tadi bertanya, apakah cuma pertunjukan seni saja yang bisa dikritik? Jawabannya tidak. Semua hal itu bisa dikritik. Hal kecil sampai dengan hal besar. Kamu presentasi saja di depan ini, siapa yang menjadi moderator, notulen, penyaji, itu bisa dikritik. Dikritik oleh siapa? Bisa temanmu dan bisa guru yang bersangkutan. Karena kenapa? Seorang penyaji, seorang notulen, seorang ketua, anggota itu punya tugasnya masing-masing. Fokus pada tugasnya masing-masing. Jangan sampai ada teman yang bertanya itu lupa. Siapa nyewek, siapa nanya ini. Itu tidak boleh. Dan pada saat sebelum maju ke depan itu sudah ditentukan. Si Lesti jadi notulen, si ini jadi penyaji, nanti yang bertanya ini, yang sekretaris ini. Itu sudah ditentukan semua. Ya, agar kenapa? Jalannya presentasi yang ada di depan ini itu berjalan dengan baik. Kalau kamu mau melihat presentasi itu baik atau tidaknya itu dari awal saja sudah terlihat. Tuh. Kalau sudah di depan masih ribut-ribut, nunjuk kiri, nunjuk kanan, tidak bagus. Itu ada kritikan. Jadi biasanya setelah kalian melakukan itu presentasi, itu yang mengkritik kalian itu adalah ibu guru kalian. Kalau saya kritik. Nah, agar pada saat kamu di pelajaran lain presentasi, kamu ada perbaikan. Ternyata tidak boleh dilakukan apabila kita presentasi ke depan. Oke? Selanjutnya yang kita bahas itu adalah jenis dari kritik tari. Jenis kritik ya. Belakang kelihatan? Oke. Jenis kritik ini adalah kritik ekstrinsik. Dimana kritik ekstrinsik itu seperti kritik yang di atas tadi, kritik apa yang berhubungan dengan seniman, kritikus, dan pembaca. Hampir sama dengan ekstrinsik ini. Di sini dikatakan bahwasanya seniman atau pencipta, penikmat, dan masyarakat. Masyarakat itu sebagai pembaca. Kemudian berikutnya kritik ekstrinsik berhubungan dengan karya seni, dengan seniman, pencipta, penikmat, sama ya itu ya. Berarti ibu terbuat double ya. Mohon maaf lahir batin ya kan ibu. Oke, lanjut. Berarti jenis kritik tadi ada satu, yaitu kritik ekstrinsik. Nah, jadi yang kita bahas tadi kita akan buat itu adalah kritik ekstrinsik, di mana berhubungan dengan seniman penciptanya, kemudian penikmat dan masyarakat. Unsur kritik tari. Yang
pertama ini sudah Ibu jelaskan, itu sudah Ibu print kan ya minggu kemarin, itu sudah kita bahas. Kemarin Ibu sudah print, nanti Ibu akan bagi apa contoh dari deskripsi, analisis, interpretasi, penilaian. Penilaian itu evaluasi ya, dan yang terakhir itu adalah saran dan kesan. Ya, pesan dan kesan atau saran dan kritik itu. Tingkatan kritik tari. Yang pertama apa, Zulio? Kritik pra-predikatif. Ya. Yang artinya kritik yang belum menemukan predikat yang konkret. Kritik pra-predikatif tidak dapat dikenal secara jelas, tetapi dapat dirasakan kehadirannya melalui sikap seseorang atau sekelompok orang. Ya. Kritik pra-predikatif merupakan sebuah sikap antara sadar dan tidak sadar mereaksi sesuatu dengan tindakan tertentu, seperti berjejak atau menggaruk kepala karena tidak setuju dengan pernyataan orang lain dan berbagai bentuk lainnya. Pada intinya, kritik pra-predikatif dilontarkan dalam bentuk tindakan untuk mereaksi sesuatu, tidak terkecuali anggukan kepala tanda seseorang yang mengagumi penampilan seseorang. Ya. Baik, itu adalah kritik pra-predikatif yang sudah dijelaskan oleh teman kalian Julio. Seperti contohnya kayak gini. Kamu minta saran sama temanmu. Oh iya, misalkan saran kayak gini, kata Julio. Nopri, gimana ya? Saya ini butuh uang untuk beli chip game, kata si Nopri. Itu kan sudah reaksi. Atau dalam arti dia berbicara itu, Julio ini bingung untuk beli chip. Dalam hatinya, itu arti dari garukan kepalanya. Itu adalah kritik pra-predikatif. Atau misalkan kalian berteman satu kelas, biasanya satu kelas ini ada yang pelit dan ada yang tidak pelit. Nah, temanmu ngomong kayak gini, biasanya kalau orang pelit itu tidak akan ditemani kalau di dalam kelas, dijauhi, dikucilkan, lain dan sebagainya. Kata si Vio, Lesti, sini, ada nak kancoi gimana? Dia itu menunjuk seseorang, tapi tidak menyebutkan nama. Itu sudah pra-predikatif namanya. Cuma simbol saja, sumber ekspresi saja itu sudah punya makna. Kemudian berikutnya, Laura baca. Kritik predikatif, yaitu kritik yang telah terwujud dalam media ungkap tertentu, bisa dalam bentuk wujud lisan, kritik verbal, dan kritik non-verbal, yaitu disampaikan melalui media tulis atau visual lainnya dalam struktur tertentu. Ya, bacakan bawahnya. Kritik ilmiah, yaitu kritik yang menggunakan argumen-argumen yang terkait dengan objek yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini adalah yang terakhir, sudah dibacakan oleh temanmu. Yang terakhir ini yang akan kita kerjakan. Nah, kita akan membuat namanya itu kritik predikatif, di mana kritik ini bersifat wujud lisan atau kritik verbal atau non verbal, tertulis atau tidak tertulis istilahnya ya. Nah, kemudian kaitannya itu ada di kritik ilmiah, yaitu kritik yang menggunakan argumen-argumen yang terkait dengan objek yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti janji ibu minggu lalu, kalian akan ibu berikan LKPD, kemudian secara berkelompok kalian lihat link YouTube yang sudah ibu berikan. Kamu cari di YouTube kamu buatlah kritikan ilmiah dengan susunan-susunan yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Tapi ibu akan berikan lagi contoh agar kalian ingat.
bagaimana langkah-langkah menyusun kritik ilmiah itu? Ibu sudah memberikan wadah kalian secara berkelompok. Temanmu Zulio, laptopnya ada, sudah siap ya? Ada Bu, sudah. Oke, nanti kalian tulis bersama kelompokmu, sudah selesai, baru kalian secara berkelompok dipresentasikan ke depan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ibu, apakah hasil kritik tari itu harus dibuat berupa tulisan atau hanya disampaikan secara lisan saja? Iya, sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, kritik itu ada dua macam, verbal dan non-verbal. Bisa secara lisan, bisa berupa karya ilmiah. Jadi agar apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca nanti tidak lupa, maka kalian akan membuat karya ilmiah. Ya, kalau kita bisa kita menilai karya orang lain itu secara lisan, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang kita sampaikan itu hilang. Ya, paham ya? Jadi bisa dibuat verbal dan non verbal, tertulis dan tidak tertulis, bisa dua macam tersebut. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Sudah cukup? Paham? Paham. Baik, kalau paham, seperti janji kita akan membuat kritik ilmiah atau membuat karya tulis secara berkelompok. Jangan siapkan dulu wadahnya. Habis ya. Baik. Di sini sudah ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di mana? Di sini ibu sudah tuliskan link YouTube-nya. Tinggal kalian cari lagi link YouTube ini. Kelompok 1, 2, 3. Kamu ambil yang ini. Nomor 1, 4, 5, 6. Kamu ambil ya gambar 2. Baik, buatkan bagikan. Sebagai contoh, kayak apa kemarin kamu cari sendiri kata-katanya. Ya, tapi kamu nggak ngerti. Apa yang nggak laptop? Kamu boleh cari lihat tadi semua, dari samping semua, yang luar, di sini ada tadi. Nah, pengertian tadi adalah kamu nyata di sini dari pengertian yang lain. Ini di sini kamu tulis tulis sama seperti ya tulisan covernya seperti biasa cover. Pilih tulisan mana yang lebih ini contoh kritikannya. Jadi yang deskripsi data ini analisis dengan melihat video input ya. Capa aja.
Untuk yang ini dimasukkan ke sini. Dikembang. Membuat tulisan dan kata Tidak usah pakai tambah lagi. enggak langsung masukkan ya. Analisis ini dimasukkan ke sini ya. Tapi dengan mengamati video yang kamu buat yang kamu amati ya. Sebagai contoh, jangan jiplak di sini. Kayak kartu pengantar ini buatlah dengan versi kamu sendiri. Boleh cari referensi di YouTube ya. Ini kemudian kata pengantar sampai oh iya ya lupa ya. Buat sesuai dengan ini, cuma kata-kata yang di sini jangan teori, kamu cari di referensi di YouTube atau dalam menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, yang bagian ini membuat tulisan dalam tari baru kamu masukkan ini. Ini contoh deskripsi tari merak, tapi kamu bukan tari merak. Yang link video yang ibu kasih dibuat seperti ini nanti masukkan di deskripsi. Nanti kalau masih kurang paham boleh tanya lagi sama ibu. Jadi kamu kelompok berapa? Ini link YouTube-nya. Silakan kamu cari di internet. Silakan kerjakan. Oh ini makalahnya. Siapa tulis yang paling bagus? Covernya ini dibuat covernya, kemudian sini kata pengantar, sini data isi, ya ini tinggal susun lagi. Silakan. Ini makalahnya, contoh makalahnya sini. Untuk deskripsi data, ini kan kamu kan berbicara masalah Itu saja. Iya, masih enggak? Jangan nyongkok di sini, ini cuma sebagai contoh. Buat dengan kalimat kamu sendiri atau cari referensi di YouTube. Kalau cari referensi di Google atau di YouTube, cantumkan linknya. Ya.
membuat tulisan dalam bentuk tari. Nah, di deskripsi itu hasil pengamatan kamu pada video itu. Tari itu menceritakan apa, kemudian koreografernya, kemudian penarinya, kemudian sutradaranya untuk tadi ya. Ini nanti 2 minggu lagi. Ini link YouTube-nya, silahkan dibuka. Dan ini media yang kamu buat. Yang bawah tulis tangan, depan, kemudian kata pengantar sampai dengan tulis belakang. Pilih temanmu yang tulis tangan. Ini ada makalahnya, contoh makalahnya. Makalahnya nanti ini link YouTube-nya. Nah, untuk hasil pengamatan kamu isikan di sini di tahapan ini. Membuat tulisan dalam tari untuk deskripsi. Di deskripsi kamu ceritakan tarian cerita apa, kemudian koreografernya, pokoknya secara detail, ya. Kemudian analisis itu tentang gerakan Oke, pilih siapa temanmu yang tulisannya. Oke, kalau misalnya di dalam penulisan ada kesalahan, boleh ditik X. Tidak apa-apa. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kalian bekerja. Paham ya sejauh ini ya? Assalamualaikum ada dengan bahasa kamu sendiri, dengan ya. Ya, makalah kritik tari, kemudian mama cover dulu. Iya, cover dulu. Yang paling depan itu buat cover dulu ya. Iya.
kitabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nofri Saputra, dan teman saya, Zulay Sofian. Di sini kami akan menjelaskan tentang tarian kreasi baru, yaitu tarian Bekaram. Baik, saya ambil alih sebentar. Untuk pemerintah bisa tolong di slide lain. Di sini saya berperan sebagai penyanyi pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan judul, pada kesempatan ini adalah masalah seni tari dengan tema kritik tari dengan tarian apa? Bekaram. Anggotanya bisa dilihat dari sini sudah seperti yang sudah kami jelaskan pada awal, dengan saya sendiri sudah disambungkan Nofri Saputra, Nofri Saputra dan juga dari teman kita, dan yang kami hormati Ibu Nia Anupa selaku guru pembimbing pada kesempatan kali ini. Bisa puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat sehingga makalah ini dapat tersusun dengan baik dan benar dan dapat berjalan dengan lancar. Penulisan kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua selaku pembuat maupun pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh agar makalah ini dapat bisa menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari atau pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Tiada gading yang retak, begitu juga lah dalam penulisan makalah kami ini. Kami sangat berharap kritik dan saran masukan demi perbaikan makalah ini demi makalah kami ini semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca maupun pembuat. Di sini ada daftar isi, terdapat 3 bab, yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan mengenai isi-isinya dimulai dari pengertian kritik tari, bentuk kritik tari, jenis kritik tari, dan di dalam jenis kritik tari terdapat beberapa macam yang lain. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan nilai estetik dalam tari, membuat tulisan dalam kritik tari yang berisi deskripsi, analisis dan interpretasi. Dan yang terakhir bab 3 penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang yang dimulai dari yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu dari inti dasarnya, yaitu apa itu kritik. Dimulai dari kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman atau memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos yang berarti dapat didiskusikan. Kata kritikos diambil dari kata kremen yang berarti memisahkan, mengamati dan menimbang. Sedangkan dalam kritik seni merupakan usaha pemahaman dan penikmatan karya seni. Kritik merupakan kajian rinci dan apresiasi dengan analisis yang logis dan argumentif untuk menafsirkan karya seni. Sebagai aktivitas evaluasi kritik harus sampai pada pernyataan nilai baik dan buruk. Bisa di sini terdapat juga kritikus seperti yang sudah kita pelajari tadi dan sudah dijelaskan oleh ibunya. Kritikus harus memiliki pemahaman tentang karya yang dibuat oleh seniman tersebut. Makna apa yang bisa diekspresikan agar informasi kritikus juga harus memahami subjek pembuatan karya tersebut. Bisa dilanjutkan. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas atau rumusan masalah pada makalah kami pada hari ini, yaitu yang pertama, apa itu pengertian kritik tari? 2. Bagaimana bentuk kritik tari? 3. Apa saja jenis kritik tari dan apa yang dimaksud dengan nilai estetika dalam kritik tari? Serta bagaimana cara membuat tulisan dalam kritik tari? Tujuannya pun terdapat beberapa poin, yaitu pertama, memahami pengertian dari kritik tari, memahami bentuk kritik tari, mengklasifikasi bentuk tari, mengklasifikasi jenis kritik tari, dan memahami jenis kritik tari. Lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Kita mulai dari
pengertian kritik tari sering diartikan sebagai penghargaan terhadap karya seni yang ditonton. Ya, hal ini justru terbalik dari istilah kritik secara umum yang sering disemati konotasi negatif, yaitu ancaman atau bahkan celaan. Padahal pada dasarnya pengertian kritik sendiri sebetulnya adalah uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik tari juga dapat diartikan sebagai kriteria atau dasar penilaian. Menurut Edi Sediwati dalam tim Kemisbud 2018 halaman 145 berpendapat bahwa kritik menjadi bagian yang tumbuh secara beriringan untuk meningkatkan proses kreativitas. Artinya, kritik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas karya itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kritik tari adalah uraian pembahasan serta penilaian suatu kenyataan unsur karya tari untuk mempertimbangkan baik buruknya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi baik yang dikritik maupun mengkritik untuk kedepannya. Di poin selanjutnya ada bentuk kritik tari. Bentuk kritik tari ada dua. Di sini yaitu kritik yang positif dan kritik yang negatif. Untuk kritik positif dapat memberikan dampak positif pula terhadap karya yang ditonton. Namun dapat berisiko memberikan akibat yang kurang baik. Mengapa? Karena jika kekurangan dalam karya seni tari tidak ditunjukkan, maka tidak akan perbaikan pada penampilan selanjutnya. Yang kedua yaitu kritik negatif, yaitu dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan perselisihan antara kritikus dan koreografernya. Biasanya hal ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara apa yang dituju oleh kritikus dan koreografinya. Dan maka dari itu, bentuk kritik yang baik adalah kritik yang di dalamnya terdapat hal positif dan negatif, atau bisa kita gabungkan keduanya dalam satu poin terhadap karya seni tari tersebut. Karena dengan begitu, isi dalam kritik tidak hanya menyampaikan kekurangan dan kelemahan karya seni, tetapi juga memberikan solusi atau saran kepada koreografi sehingga dapat meningkatkan kualitas penampilannya pada penampilan di berikut harinya. Lanjut poin selanjutnya yaitu jenis kritik tari. Menurut Sansi Bangun pada 2004 dalam tim Kemisbud 2018 halaman 147 menentukan bahwa terdapat 4 jenis kritik seni, yaitu kritik jurnalistik, pedagogik, ilmiah, dan populer. Pada kali ini mungkin tidak akan semuanya akan dijabarkan, tapi beberapa poin akan kami jabarkan. Yang pertama yaitu kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik adalah kritik yang dilakukan secara mendalam, namun disampaikan dengan lebih ringan dan mudah dipahami untuk pembaca dan kritikus. Selanjutnya yaitu kritik pedagogik. Kritik pedagogik atau kritik pendidikan adalah kritik yang dituju untuk meningkatkan kepekaan artistik peserta didik. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah seperti kita pada saat ini, yaitu di SMA di Negeri Agung. Jenis kritik ini umumnya di lembaga untuk meningkatkan kualitas karya seni untuk yang suka peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kritik ilmiah. Kritik ilmiah merupakan kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau beberapa syarat-syarat kajian-kajian tertentu dalam metode kritik secara akademis. Yang terakhir di poin selanjutnya yaitu ada nilai estetika dalam kritik tari. Nilai estetika dalam karya seni tari adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal itu karena dari nilai jelas seorang penonton dapat menikmati hal yang sulit diartikan. Mengapa? Karena hal yang sulit diartikan tersebut justru memberikan tantangan yang menggelincir nalar seseorang untuk mencoba menembak dengan cara yang lebih menyenangkan dan asik untuk para penontonnya. Artinya, memberikan kesenangan bagi penikmat di luar keinginan gerak dan pementasan sendiri pun telah secara otomatis membuat penonton merasa senang dan nilai estetika dalam karya seni senang dan puas. Selanjutnya, pada intinya terdapat di dalam makalah ini yang dengan judul Tari Karang Berkarang, kami membuat beberapa seperti yang diminta, membuat beberapa poin yaitu dimulai dari deskripsi. Pada deskripsi tari berkarang ini menceritakan masyarakat Batang Harileko, Kabupaten Musi Banyu Asin, pada saat air sungai dalam keadaan surut dengan menggunakan tangan atau alat bantu berupa tangguk atau jaring untuk menangkap ikan, dan hasil dari tangkapan tersebut kemudian dikumpulkan, dipilih mana yang kecil dan mana yang besar. Untuk ikan yang kecil biasanya akan menjadi lauk pauk sendiri bagi warga setempat, dan untuk yang besar akan dijual ke pasar. Dalam tarian ini mengandung unsur gerak tari, bagaimana cara berkarang menggunakan tangguk atau jaring. Salah satu gerakan ikan menangkut ikan ke kanan dan ke kiri, dan juga bisa
sambil dalam keadaan duduk meraup untuk memasukkan ke dalam tangguh atau jaring. Maka itu diangkatlah sebuah tarian yang menceritakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat setempat, yaitu tarian ini yaitu tarian Bekarang. Bisa dilanjut? Selanjutnya poin analisis. Pada penganalisisan kami pada kesempatan ini pada tarian Bekarang, yaitu gerak di dalam tari ini mengandung unsur-unsur gerak tari. Bagaimana cara Bekarang dengan menggunakan tangguh atau jaringnya. Para penarinya menggunakan kostum yang berdominan berwarna hijau. Dengan iringan musik dari Bekarang ini menggunakan iringan musik yang berasal dari luar penari. Kelebihan pada pertunjukan tari tersebut adalah bisa mengkondisikan gerakan tari pada tempat yang berbeda. Namun dalam pertunjukan tersebut ada beberapa penari yang tidak dapat mengikuti tempo gerakan tari yang ditarikan, atau bisa disebut sedikit lambat atau kurang responnya pada penari yang lain. Lanjutnya, yaitu poin ketiga, interpretasi. Simbol busana dalam tata rias pada tari Bekarang ini ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan tema yang ditampilkan. Sehingga tari Bekarang dari Banyuasin ini menggambarkan keindahan dan usaha dalam mencari ikan. Dalam tarian ini digambarkan bagaimana usaha masyarakat setempat dalam mencari ikan yang menggunakan jaring ataupun dengan bahasa daerah setempat yaitu tangguh, yang dimana masyarakat setempat sering melakukan aktivitas untuk mencarikan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Melalui gerakan-gerakan penari tersebut tersirat pesan bahwa dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mencari ikan memenuhi kebutuhan yang menggunakan kerjasama juga gotong royong yang tinggi oleh masyarakat setempat. Dan poin yang terakhir yaitu evaluasi. Secara keseluruhan penyajian tari-tarian sekarang yang dilaksanakan di tempat terbuka sangatlah menarik. Namun dari hasil diskusi kami dan pengamatan kami dalam beberapa hal harus diperhatikan agar pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kekompakan para penari dalam membawakan tarian tersebut. Kekompakan para penari dapat diatasi dengan latihan yang intensif dan juga menarik sehingga kesalahan gerakan yang ada dapat diatasi. Untuk kedepannya, lebih baik tarian ini dilaksanakan di tempat panggung proscenium atau di balik kesenian sehingga dapat terlihat lebih menarik dan menarik minat untuk masyarakat umum serta menambah kesan dalam pertunjukan tarian tersebut. Selanjutnya, di bab terakhir, bab 3 terdapat kesimpulan dan pesan kami. Untuk kesimpulan kami pada diskusi dan makalah pada kesempatan kali ini, yaitu pada kenyataannya nilai karya tari atau melakukan kritik tari tidak akan hanya terfokus pada pembahasan masalah gerak saja, namun akan dibahas pula masalah lainnya yang menjadi bagian integrasi dari penyajian karya tari tersebut. Banyak hal yang akan dibahas, diantaranya musik, tata busana, tata rias, tata pentas maupun pakaian kostum yang akan ia pakai. Dan pesan dan kesan kami pada kesempatan kali ini yaitu tujuan tarian belakang yang ditampilkan sangatlah menarik dan juga sangat membanggakan dalam era globalisasi seperti ini. Saat ini ternyata masih ada generasi muda yang masih mau dan mampu untuk menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia melalui gerakan dalam tarian mereka menuju keceriaan dan melambangkan semangat dalam menggapai sesuatu. Dan untuk saya bisa referensi kami pada kesempatan kali ini tentunya tidak hanya berdasarkan pada pemahaman kami, tapi juga kami lihat dari beberapa identitas pustaka. Kami melihat beberapa website seperti Wikipedia dan secara serupa ini. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Saya silakan kembali ke moderator untuk melakukan sesi tanya jawab. Saya Dik, terima kasih. Oke, baik. Dari penjelasan singkat yang telah dijelaskan oleh Saudara Julio, apakah dari kelompok lain ingin bertanya tentang tarian Bekarang tersebut? Saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alesta Permatasari. Saya mewakili dari kelompok 1. Kelompok kami ingin bertanya, apakah benar tarian Bekarang tersebut berasal dari Kabupaten Banyuasin? Terima kasih. Ya, ini saja benar.
Tarian Bekarang ini terdapat di daerah Banyuasin. Ada yang ingin tanya lagi? Cukup. Terima kasih. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanya lagi? Mungkin sedikit menambahi untuk pertanyaan Ya, pertanyaan satu. Pertanyaan tadi, apakah benar tarian Bekarang itu berasal dari Banyuasin? Berdasarkan data yang sudah diberikan oleh Kurnia pada link YouTube-nya, sudah kami cek secara deskripsi maupun yang tertampil dalam gambar tersebut, dalam video tersebut, bahwa sudah dipastikan bahwa tarian tersebut berasal dari Banyuasin. Jadi dari data itulah kami dapat menyimpulkan bahwa tarian tersebut dari Banyuasin. Oke, sekali lagi untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan tentang materi tarian Bekarang? Baik, silakan. Oke, ada yang mau bertanya kembali? Cukup? Oke, jika tidak ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok Zulio. Penyajiannya tadi sangat bagus dan teknologi yang digunakan itu sudah baik kayak gitu. Sekarang kelompok berikutnya, siapa yang sudah selesai? Oh iya dah, kelompok 2 silakan mempresentasikan makalah. Yang lain tolong diperhatikan, tidak ada pekerjaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 6 orang. Saya Lorna Bunga Aprilia selaku moderator, penyaji Lesta, Notule Nova, dan anggota kami ada Indah, Priska, dan Rohim. Kami akan mempresentasikan hasil tulisan kami untuk karya ilmiah dalam mengamati pertunjukan dari tari Bekarang. Berikut penjelasan dari rekan saya Lesta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lesta Permatasari. Saya selaku penyaji akan memaparkan sedikit penjelasan tentang makalah yang kami buat, karya ilmiah tentang pertunjukan tari Bekarang. Di sini ada kata pengantar. Di dalam kata pengantar, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah kritik tari ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas seni budaya tentang kritik tari. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, saya mohon untuk saran dan kritiknya. Adapun di dalam daftar isi, pertama kata pengantar, 2 daftar isi, 3 bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan. Di dalam pembahasan ada pengertian kritik tari, bentuk kritik tari, dan jenis kritik tari. Di dalam jenis kritik tari, adapun deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap suatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti dapat didiskusikan. Seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, serta pikiran.
Bunyi-bunyian yang dimaksud musik pengiring tari mengatur gerakan penari serta menguatkan maksud yang mau disampaikan. Rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah di dalam makalah kritik tari sebagai berikut. 1. Apa pengertian tari? 2. Bagaimana bentuk kritik tari? 3. Apa saja jenis-jenis kritik tari? Tujuan. 1. Memahami jenis kritik tari. 2. Memahami pengertian dari kritik tari. Dan 3. Mengklasifikasi bentuk tari. Di dalam bab 2, yaitu pembahasan, ada pertama pengertian kritik tari. Kritik tari adalah menganalisis dan mengevaluasi suatu karya tari dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas apresiasi. Yang kedua, bentuk kritik tari. Kritik tari itu dibedakan menjadi 3. Kritik impresionistik dilakukan secara subjektif. 2. Kritik penghakiman dilakukan secara objektif. 3. Kritik teknis dilakukan secara objektif. 3. Jenis kritik tari. Jenis kritik tari ada 1. Kritik jurnalistik, kritik yang dilakukan secara mendalam. 2. Kritik pedagogik atau kritik pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik. 3. Kritik ilmiah. Dan 4. Kritik populer. Yang keempat, membuat tulisan dalam kritik tari. Adapun dalam membuat tulisan kritik tari, yang pertama ada deskripsi. Deskripsi dari tari Bekarang. Yang pertama, tari Bekarang merupakan tarian yang berasal dari Banyuasin. Bekarang artinya mencari karang di laut. Ada yang mengartikan juga bekarang sebagai kegiatan menangkap ikan secara bersama-sama menggunakan alat yang sederhana. Deskripsi video. Tari kreasi Bekarang Sekolah Rujukan SD Negeri 8 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Nama penari 1. Naila Rizky Amelia, 2. Nagita Azara, 3. Devisa Sari, 4. Amelia AP, 5. Kiki DA. Pembina Susilo SPD MM. Penata tari Nepriani SE. Penata busana Kecublung Mas. Editor Arief. Dan kontak person 0812 734708. Yang kedua, ada analisis. Dalam analisis, ragam gerak tari Bekarang merupakan gerak stilasi yang menggambarkan gerak menangkap ikan. Para penarinya menggunakan kostum yang menjadi ciri khas daripada mencari ikan. Iringan musiknya pun berasal dari daerah itu sendiri. Yang ketiga, interpretasi. Simbol, busana, dan alat yang digunakan pada tari Bekarang menggambarkan kegiatan masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan alat, salah satunya jaring atau disebut juga dengan tanggul. 4. Evaluasi. Secara keseluruhan, nyajian tarian tersebut sudah sangat baik. Baik segi kekompokan, begitupun juga busana dan alat-alat yang digunakan. 5. Pesan dan kesan. Menunjukkan tarian Bekarang sangatlah menarik dan memberikan wawasan kepada penonton dalam kegiatan Bekarang. Dan tarian tersebut dapat mengenalkan budaya daerah luar. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kritik tari diawali karena adanya pegelaran karya tari. Kritik berarti memberikan komentar terhadap karya seni. Komentar terhadap karya seni memiliki daya yang memberikan instruksi, mengingatkan, mengoreksi, dan memberikan saran yang kuat terhadap karya seni. Di Indonesia, kritik tari tidak bisa berkembang karena sedikitnya orang yang menulis seni pertunjukan. B. Saran. Saran kritik adalah manusia yang bertanggung jawab dan dunia yang bertanggung pada manusia yang harus mempertanggungjawabkan. Terima kasih. Sekian penjelasan, saya kembalikan kepada moderator kami. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan satu dulu. Pertanyaan yang dua nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliani Sofyan, saya dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah bahan acuan atau referensi kalian dalam membuat makalah tersebut hanya berdasarkan diskusi dan video kalian atau memiliki referensi yang lain? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ditampung dulu pertanyaan kedua, baru kamu diskusi di tempat Bapak. Pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa itu gerak stilasi? Terima kasih, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu.
Baiklah, dari hasil diskusi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Pertama dari kelompok 1. Pertanyaannya apakah ada bahan referensi dan acuan kalian dalam membuat makalah tersebut? Jawabannya, bahan acuan kami dalam penulisan makalah selain diskusi, video, kami juga menjadikan acuan terhadap penjelasan dari Ibu Nia, Anopa, dan berbagai media internet. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Kedua, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa itu gerak stilasi? Gerak stilasi mempunyai arti gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Kelompok 4, apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu, semua kelompok sudah maju. Jadi apa yang sudah kalian buat itu bersama temanmu itu kan baru tulis tangan. Alangkah lebih baiknya kayak kakak Zulio dia tinggal print lagi ya. Besok atau minggu depan nggak apa-apa kamu kumpulkan sama ibu yang sudah versi jadi karena itu akan disimpan sebagai referensi atau untuk adik-adik kalian di bawah kalian nanti. Kemudian yang tulis tangan itu, kalau kakak Zulio mau, kamu minta ketikin sama kakak Zulio, tapi kita ada cara, ya pasti bayar, gitu. Atau misalnya kakak Zulio sibuk, mau tidak mau, karena ini adalah tugas, kalian bersama kelompok kamu itu ketik di rentalan komputer. Pokoknya intinya makalah yang kamu buat itu nanti akan ibu periksa sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, kemudian bahasa yang kamu gunakan pada rangkaian karya ilmiah itu menjadi penilaian semua pada karya ilmiah kalian. Baik, anak-anak ibu, minggu depan ini adalah bab akhir kita di seni tari karena kita sudah bab KD 4.4, artinya itu sudah berakhir untuk pelajaran seni budaya. Minggu depan, kalau minggu depan ngumpul tugas kalian tidak apa-apa, tapi minggu depan itu kita sudah ke materi baru tentang seni teater. Ya, baik, sebelum kita menutup ini semua, dari awal sampai akhir, siapa yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Saya Bu. Ya, silakan Resta. Materi kita hari ini yaitu kritik tari. Yang pertama ada pengertian, fungsi dan tujuan kritik tari. Yang kedua fungsi kritik tari. Yang ketiga tujuan kritik tari. Yang keempat bentuk dan jenis kritik tari. Yang kelima unsur kritik tari dan yang terakhir yaitu tingkatan kritik tari. Ya. Terima kasih untuk Resta sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum